Pemirsa, Habib Rizik Syihab batal bebas hari ini berdasarkan kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung yang masa penahanannya habis pada 8 Oktober. Namun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan surat penahanan untuk kasus Rumah Sakit Umi yang sedang dalam pengajuan banding. Mantan pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab belum bisa menghirup udara bebas. Sedianya Habib Rizik akan bebas hari ini untuk kasus kerumunan massa Petamburan dan Megamendung di mana penahanan berakhir pada 8 Agustus 2021. Tim kuasa hukum Habib Rizik mengaku sudah melayangkan surat ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta perihal berakhirnya masa tahanan klien mereka. Nomor 7. Bahwa kami telah mengirimkan surat kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 4 Agustus 2021 terkait penahanan klien kami pada perkara nomor 221 yang akan berakhir pada tanggal 8 Agustus 2021 sesuai putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Akan tetapi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemudian menanggapinya dengan mengeluarkan penetapan penahanan terhadap klien kami pada perkara yang lain, yaitu perkara nomor 225/Pitsus PN Jakarta Timur atau kasus Rumah Sakit Umi Bogor. Namun Habib Rizik urung dibebaskan hari ini. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan surat perpanjangan penahanan untuk kasus lain yang juga sedang dalam banding. Mengenai penetapan penahanan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta itu adalah dalam rangka satu perkara yang sedang banding dari Pengadilan Negeri melakukan upaya hukum, yaitu perkara yang mungkin kita kenal dengan masalah keterangan yang palsu atau keterangan yang tidak benar dari Rumah Sakit Umi Bogor. Nah, perkara karena itu melakukan upaya hukum banding, Pengadilan Tinggi dalam hal ini punya kewenangan untuk melakukan penahanan. Terlepas adanya perkara yang lain yang katanya ada itu lepas dan sebagainya, yang sudah bebas katanya dan sebagainya, tapi Pengadilan Tinggi melihat adanya upaya hukum banding terhadap perkara itu. Nah, perkara itu karena masih dalam proses oleh Pengadilan Tinggi dengan dasar pasal 20 dan 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melakukan penahanan. Itu saja sebenarnya. Dengan keluarnya surat penahanan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Habib Rizik akan kembali menjalani penahanan selama 30 hari ke depan. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Habib Rizik Syihab batal menghirup udara segar. Masa penahanan kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung memang berakhir kemarin. Ya, namun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kembali mengeluarkan surat penahanan untuk kasus RS Umi yang sedang dalam pengajuan banding saat ini. Padahal putusan PN Negeri tak ada amar putusan penahanan. Kita akan menanyakan mengenai hal ini pada pakar hukum Prof. Muzakir yang sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Muzakir, ini yang menjadi persoalan dari penahanan Habib Rizik oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini yang dipermasalahkan oleh kuasa hukum adalah surat ketetapan penahanannya ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan, bukan oleh Majelis Hakim. Apakah ini sesuatu yang lazim dilakukan? Saya kira proses yang menjelaskan tentang perusulan penahanan itu sebenarnya sudah ada di dalam pasal 197 KUHP. Ya. Pada saat Pengadilan Negeri memutuskan pada saat itu tentang perkaranya Pak Habib Rizik ini, maka seharusnya, saya ulangi lagi, seharusnya hakim pada saat itu menetapkan status dari terdakwa pada situ apa. Jadi dalam diktum putusan diatur begini pada huruf K. Statusnya harus jelas, apakah masih ditahan, satu, atau masih ditahan, atau harus ditahan, atau harus dibebaskan. Jadi kalau ditahan berarti dilanjutkan, kalau tidak ditahan harus ditahan, dan kalau itu dibebaskan harus dilepaskan dari tahanan.
maka menurut hukum acara pidana, putusan pengadilan negeri itu wajib mencantumkan itu, dimuat dalam pasal 197 ayat 1 huruf K KUHP. Ya. Kalau itu tidak dicantumkan status tahanan itu, ya, statusnya 3 tadi itu, maka putusan itu harus dinyatakan batal demi hukum. Nah, pertanyaannya adalah status tahanan seorang tertahan itu berakhir ketika sudah ada putusan pengadilan. Betul. Saya ulangi lagi, sudah ada berakhir setelah ada putusan pengadilan. Ternyata putusan pengadilan nggak ada mengubah status apa-apa. Yang status sebelumnya dia tidak ditahan dalam perkara itu. Iya. Seharusnya dia mestinya adalah tetap bebas dan seterusnya begitu. Nah, pertanyaannya adalah, ini penting sekali dalam konteks ini, apakah pengadilan tinggi punya kewenangan menahan? Yang punya kewenangan siapa? Yang menangani perkara daripada proses banding itu. Sementara putusan pengadilan sudah tidak ada yang menahan di situ, sehingga menurut saya boleh ada pengadilan tinggi, tetapi syaratnya adalah terdakwa harus dibebaskan dari tahap penahanan, harus dibebaskan atau dari tahanan, karena tidak ada yang punya legalitas lagi kecuali putusan pengadilan pada saat itu begitu. Oke, Prof. Muzakir, artinya dalam aturan hukum kali ini ada yang dilanggar, ada yang salah? Menurut saya begitu. Kenapa status pada saat itu nggak disebutkan? Ya, seharusnya statusnya disebutkan. Kalau itu misalnya ditahan, tetap dalam tahanan. Kalau itu karena putusannya menyatakan terbukti, maka segera untuk ditahan. Kalimat ini harus ada. Atau mungkin putusannya bebas, harus dibebaskan. Harus ada 3 kriterium itu. Tapi kalau tidak ada itu, berarti siapapun orang tidak memiliki wewenang untuk menahan Habib Rizik. Karena apa? Karena begitu selesai putusan, dia dalam posisi tidak ada diktum itu, maka dia adalah harus bebas begitu. Kalau memang kemudian ini dianggap sebagai cacat hukum, apakah sesuatu hal seperti ini bisa digugat begitu? Ya, karena itu dari mana dia tiba-tiba pengadilan tinggi itu menahan itu dari mana? Perkara banding yang kalau itu lompatan dari pengadilan negeri sampai ke banding itu di sana tidak ada statusnya ditentukan, mestinya pada saat itu harus dikeluarkan. Karena prinsipnya nggak ada status ditentukan ya, nggak ada status ditentukan. Karena nggak ada tentukan, harus langsung dibebaskan pada saat dia putus, langsung dibebaskan. Kalau dia banding juga tidak bisa ditahan lagi, karena apa? Dia sudah diputus bebas. Dalam arti kata, tidak ada status penahanannya itu dia ada gitu. Oke. Iya, Prof. Muzakir, kalau menurut Prof sendiri, kenapa hal ini bisa terjadi? Ya itu tadi, makanya perlindungan terhadap hak tersangka itu ada, salah satu diantaranya adalah ada di dalam pasal 197 ayat 1 KUHP. Maksudnya apa? Maksudnya supaya hakim itu cermat dalam mengambil keputusan tentang status orang itu setelah menjalani putusan itu mau diapakan gitu. Maka saya berpendapat terkait dengan ini, jika itu sudah diputus, terbukti melakukan itu, tak ada putusan yang menyatakan, diktum yang menyatakan terdakwa tetap ditahan atau terdakwa tetap ditahan, maka dia harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan, karena memang status itu tidak ada lembaga yang punya kewenangan lagi. Yang punya kewenangan satu-satunya adalah dengan putusan pengadilan itu. Kalau putusan pengadilan tidak ada, pengadilan tinggi nggak bisa menahan lagi. Karena apa? Karena nggak ada pertahanan dari putusan pengadilan negeri tadi gitu. Sehingga tidak nongol tiba-tiba terus kemudian meminta supaya ditahan dengan surat penahanan. Nggak punya legalitas untuk itu, menurut saya begitu. Kalau melihat pernyataan dari Prof Muzakir, artinya di sini pihak kuasa hukum masih memiliki peluang untuk bisa mengeluarkan Habib Rizik, begitu? Menurut saya begitu. Jadi diberitahu kepada pengadilan tinggi itu bahwa dia tidak punya kewenangan untuk menahan lagi. Disebabkan karena apa? Karena setelah putusan pengadilan negeri itu tidak ada status menahan masuk, itu nggak ada. Baik. Karena tidak ada, berarti seharusnya pada saat putusan itu dilakukan, putusan itu dibacakan, nggak ada kalimat yang itu, langsung mestinya Habib Rizik langsung keluar. Tidak perlu masuk lagi, karena nggak ada status untuk tetap dalam tahanan itu nggak ada. Kalau dia ditahan, tetap dalam tahanan. Kalau dia diputus, terbukti, langsung masuk. Itu mestinya kalimat itu harus ada. Kalau bebas, langsung dikeluarkan. Jadi ada. Tapi kalau tidak ada sama sekali, ya menurut saya, dari sisi hukum pasal 197 ayat 1 huruf K KUHP itu,
Dan kemudian karena tidak ada, maka konsekuensinya adalah putusan itu adalah batal demi hukum. Baik. Kita akan tunggu nanti bagaimana langkah dari kuasa hukum menanggapi hasil ini atau ketetapan ini. Nanti kita akan simak di beberapa hari selanjutnya. Terima kasih Prof. Muzakir sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore. Assalamualaikum.